Jenderal Güler dapat perintah tembak langsung Yunani dari Erdogan. Langkah tegas diambil Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah mengetahui Perancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle. Apa yang dilakukan Perancis tak lain adalah untuk mendukung Yunani yang tengah terlibat konflik wilayah dengan Turki. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, Angkatan Bersenjata Hellenic Yunani mengerahkan sejumlah pasukannya ke kota Castellorizo di Pulau Meis. Pengerahan pasukan diarahkan ke Pulau Mesi karena berada sangat dekat dengan pantai selatan Turki. Tak hanya itu, Perancis juga memastikan akan menurunkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle dengan status siap perang untuk mendukung Yunani melawan Turki. Dalam laporan yang dikutip FIFA militer dari surat kabar Jerman, Die Welt, Erdogan dikabarkan sudah memanggil para perwira tinggi Angkatan Bersenjata Turki atau TSK untuk membahas langkah lanjutan terkait peningkatan aktivitas militer Yunani dan Perancis. Erdogan dikabarkan sudah memberi perintah langsung kepada para jenderalnya untuk menembak jatuh setiap pesawat tempur dan menenggelamkan kapal-kapal perang Yunani. Dalam pertemuan itu, Erdogan memberi instruksi perang kepada Panglima Angkatan Bersenjata Turki, Jenderal Yaşar Güler. Beberapa hari yang lalu, Presiden Erdogan memerintahkan para jenderalnya untuk menenggelamkan kapal Yunani, tetapi berusaha untuk tidak menimbulkan korban jiwa. Bunyi laporan Die Welt. Para jenderal menolak untuk melakukannya dan gagasan selanjutnya adalah menembak jatuh jet tempur Yunani. Di sana sekali lagi idenya adalah agar pilot turun dari pesawat dan menyelamatkan nyawanya. Lanjut laporan Die Welt. Selain Güler, Erdogan pun memastikan instruksinya kepada Komandan Angkatan Darat Turki, Jenderal Umit Dündar, Komandan Angkatan Laut Turki, Laksamana Adnan Osbal, dan Komandan Angkatan Udara Turki, Jenderal Hasan Kucukakyus. Erdogan siap perang, Uni Eropa dan Yunani paksa Turki menyerah. Ketegangan antara militer Turki dengan Yunani yang didukung Perancis di perairan Mediterania Timur semakin menjadi-jadi. Perancis dikabarkan telah mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle dan sejumlah kekuatan militer lainnya untuk menghadapi kekuatan militer Turki di Laut Mediterania Timur. Pengerahan armada perang Perancis itu sebagai bukti nyata dukungan dari negara-negara Uni Eropa terhadap Siprus Yunani di zona ekonomi eksklusif Yunani yang saat ini disengketakan Turki. Dukungan terhadap Yunani hari ini kembali ditegaskan oleh juru bicara Komisi Uni Eropa, Peter Stano. Stano menyatakan sikap UE tidak akan berubah di Mediterania Timur. Uni Eropa mendukung Yunani dan administratif Siprus Yunani, seperti halnya yang telah disampaikan Menteri Luar Negeri Uni Eropa minggu lalu di Berlin. Uni Eropa meminta Turki untuk menghentikan aktivitas militernya di Laut Mediterania. Dengan kata lain, Turki harus menyerah demi menurunkan ketegangan di wilayah tersebut. Langkah-langkah pembatasan dapat diadopsi, tetapi kami juga dapat mengikuti jalur perjuangan untuk mengurangi ketegangan melalui dialog dan negosiasi, kata Peter Stano dikutip FIFA militer dari Anadolu Agency, Rabu 2 September 2020. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yunani, Hellenic Armed Forces, sudah bergerak mendekati perbatasan Turki ke Pulau Meis, Castellorizo. Pergerakan militer Yunani itu menjadi titik awal untuk Yunani menghantam kekuatan militer Turki. Sebab, Pulau Meis hanya berjarak sekitar 2 km dari wilayah selatan pesisir pantai Turki. Meskipun desakan dari Uni Eropa kian kuat kepada Turki, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa 1 September kembali menegaskan pihaknya tidak akan mundur satu langkah pun dari tujuan untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut Mediterania. Erdogan menyatakan aktivitas Turki di Laut Mediterania Timur didasarkan pada pencarian hak dan keadilan. Meskipun beberapa negara telah berusaha membatasi Turki, lanjut Erdogan, Turki akan memberikan perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa tersebut. Ini adalah bukti paling eksplisit dari kesalahan dan ketidakadilan untuk mencoba membatasi Turki. Mereka mengabaikan ukuran raksasa 780.000 km persegi di pantainya melalui pulau kecil seluas 10 km persegi, Pulau Meis, kata Erdogan.
Erdogan juga mengkritik langkah militer Yunani yang telah bergerak ke Pulau Meis. Menurut Erdogan, langkah Yunani itu telah melanggar perjanjian perdamaian Paris 1947 karena Pulau Meis merupakan pulau yang memiliki status demilitarisasi. Presiden Turki ini pun menuding apa yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa dan Yunani sebagai bentuk penjajahan baru atau kolonialisme modern terhadap Turki. Menurut Erdogan, semua negara tetangga di kawasan Mediterania sejatinya memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam termasuk Turki. Upaya untuk mengklaim secara ilegal sumber daya Mediterania yang haknya dimiliki oleh semua negara di sekitarnya adalah contoh nyata dari kolonialisme modern. Ini juga ketidakadilan terbesar bahwa beberapa mencoba untuk mewujudkan agenda tersembunyi mereka dengan melemparkan negara yang telah mempertahankan eksistensinya dengan bersembunyi di balik orang lain sepanjang sejarah sebelum Turki, kata Presiden Erdogan. Dia menuding negara-negara Uni Eropa saat ini dengan memainkan strategi politik bayangan dengan memanfaatkan sengketa antara Yunani dan Turki. Menurut Erdogan, negara-negara Uni Eropa mendukung Yunani karena mereka memiliki agenda tersembunyi di Laut Mediterania. Turki muak dengan agenda tersembunyi dan itu menjadi konyol untuk melemparkan negara yang tidak mampu berbuat baik untuk dirinya sendiri sebagai umpan sebelum Turki yang merupakan kekuatan regional dan global, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memutuskan untuk memperpanjang waktu kegiatan operasi militer Turki di Laut Mediterania dengan Sandi Navtex hingga 11 September 2020 mendatang. Kegiatan militer Turki ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan penelitian seismik kapal Orakles yang dilakukan sejak pertengahan bulan lalu guna mensukseskan rencana eksplorasi sumber daya minyak dan gas di perairan Mediterania Timur. Rencana eksplorasi minyak dan gas yang akan dilakukan oleh Turki itu merupakan buah dari kerjasama antara Turki dan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya, GNA, atas keterlibatan militer Turki dipastikan tidak mau mundur dari Laut Mediterania Timur dan siap berperang dengan siapapun negara yang berusaha merebut kedaulatan negara bulan sabit itu termasuk Yunani, Siprus, Israel, dan sekutu-sekutunya. Bahkan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menyatakan siap melakukan apapun untuk mempertahankan Mediterania Timur termasuk pengerahan kekuatan militer alias berperang. Turki akan mengambil haknya di Mediterania, Laut Aegea, dan Laut Hitam juga. Dan sama seperti kami tidak mengingini tanah, kedaulatan, dan kepentingan orang lain, kami tidak akan mentolerir mereka yang menargetkan tanah kami dan kedaulatan kami. Kami bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk ini di tingkat politik, ekonomi, dan militer. Kami ingin semua orang menyadari bahwa Turki bukan lagi negara yang menguji ketegasan, kemampuan, dan keberaniannya, kata Erdogan dalam pidato resminya memperingati 949 tahun kemenangan Sultan Alparslan dalam Perang Besar Manzikert 26 Agustus 1071, diikuti FIFA Militer dalam siaran resminya Rabu 26 Agustus 2020. Erdogan menyatakan Turki tidak akan membuat konsesi apapun dengan Yunani atau sekutunya dalam masalah konflik di Laut Mediterania. Malah Erdogan memperingatkan Yunani untuk tidak membuat kesalahan jika tak ingin Turki mengambil tindakan serius atas perbuatan Yunani itu. Saat ini Turki masih terus mempertahankan kapal Orakles melakukan eksplorasi survei seismik di wilayah timur dan selatan Pulau Castellorizo Yunani. Bahkan Turki mengerahkan armada perang laut dan udara untuk mengamankan kegiatan Orakles. Yang terbaru, Turki menggelar latihan perang besar-besaran di perairan itu. Malahan kini militer Italia turut mendukung latihan perang itu. Militer negeri Pizza telah mengutus kapal perusak rudal andalan ITS Turan Delapan untuk bersanding dengan kapal perang Turki.